Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Video ini berisikan tentang aksi nyata menyalurkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif melalui sedot. Sharing praktik baik, edukatif, diferensiasi, orientasi, dan telaten. Latar belakang dari aksi nyata ini adalah peserta didik kurang menyukai terhadap peraturan sekolah karena selama ini, jika mereka melanggar, maka mereka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata ini yaitu menciptakan murid yang merdeka dan memiliki rasa disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur dari aksi nyata ini yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan peserta didik. Peserta didik mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan aksi nyata ini yang pertama yaitu menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan untuk mewujudkan aksi nyata ini yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang terakhir, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut hasil dokumentasinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bawang, yang terhormat Wakil Kurikulum SMK Negeri 1 Bawang, yang saya hormati Bapak Teguh Hariwibowo SPD selaku pengajar praktik, serta Bapak Ibu guru hebat dari SMK Negeri 1 Bawang yang saya hormati. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara webinar pada siang hari ini dengan tema menyalurkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif melalui sedot. Sharing praktik baik, edukatif, diferensiasi, orientasi, dan telaten. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Indah Suprihatin sebagai moderator dan narasumber kita Bapak Willy Ferdiansyah SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Bawang Kabupaten Banjarnegara. Bapak Ibu yang saya hormati, agar webinar pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif, mohon izin untuk menyampaikan tata tertibnya. Yang pertama, peserta wajib berpakaian sopan. Yang kedua, peserta sangat diharapkan mengaktifkan kamera. Yang ketiga, peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama webinar dan dapat diaktifkan apabila dipersilahkan oleh moderator pada sesi diskusi atau tanya jawab. Yang kelima, peserta yang akan mengajukan pertanyaan pada sesi diskusi dimohon untuk raise hand atau angkat tangan. Sedangkan susunan acara pada webinar siang hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, yang keempat forum diskusi atau tanya jawab, waktunya 15 menit, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah acara webinar kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih.
Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bawang atau yang mewakili. Kepada Bu Istina, monggo dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya gitu nih. Beberapa waktu yang lalu Pak Willy menyampaikan kepada saya untuk mohon izin untuk mengadakan acara ini. Beliau berdiskusi karena tidak ingin mengganggu pembelajaran, maka meminta saya untuk mengizinkan pelaksanaannya di hari Sabtu. Oke, melihat semangatnya, insya Allah Pak Willy akan menjadi calon guru penggerak yang hebat. Mudah-mudahan seperti itu, dan mudah-mudahan hari ini kegiatan berjalan dengan lancar. Terima kasih atas teman-teman yang sudah hadir untuk ikut di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama untuk calon guru penggerak, bisa menelurkan ilmunya, juga Bapak Ibu yang membantu kegiatan ini. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Istina yang telah memberikan sambutannya. Selamat bergabung juga untuk Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bawang, Ibu Widi Astuti MM. Terima kasih Bu Enda dan Bu Istina, Pak Willy dan Bapak Ibu semua. Iya, mohon maaf ini saya baru bisa bergabung ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah. Kepada beliau, Ibu Widi Astuti MM, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya tidak mengaktifkan kamera. Bapak atau Ibu pengajar praktek guru penggerak yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu guru penggerak yang saya hormati, serta MC dan Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati pula. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini, siang hari ini kita bisa bersama dalam rangkaian kegiatan di guru penggerak. Kita dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sangat luar biasa. Program guru penggerak merupakan sarana bagi kita semua untuk lebih memfokuskan diri, kemudian lebih mengeksplor kualitas dari diri kita, setiap individu, dan untuk selanjutnya adalah kita siap berbagi, berkolaborasi dengan siapapun, dan ending semuanya adalah untuk menjaga kualitas ataupun kuantitas dan semuanya yang dibutuhkan anak kita atau peserta didik kita. Sebuah pendidikan endingnya adalah untuk peserta didik kita. Maka dari itu kita harus betul-betul siapkan diri, dan sekali lagi tidak ada sebuah kesuksesan itu kita melaju sendiri,
tapi merupakan buah dari rantai yang tidak terputus, yaitu sebuah kolaborasi yang mantap, semua saling mendukung sehingga terwujud hasil yang maksimal, dan semuanya itu nanti kita fokuskan untuk peserta dan anak didik kita. Untuk itu Bapak Ibu, kesempatan ini sekali lagi terima kasih, dan saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya pada Bapak Ibu semua di guru penggerak, dan mohon untuk Bapak Ibu yang lain menyusul juga mendaftarkan diri sebagai guru penggerak atau di pengajar praktik. Dengan demikian, sekali lagi sukses untuk kita semua. Dan saya mohon maaf agak terlambat dalam bergabung di pertemuan ini. Dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bu Indah, Pak Willy, semangat, Bapak Ibu penggerak yang lain, Bapak Ibu guru kami semuanya di SMK 1 Bawang. Dan juga misalnya ada undangan dari luar, terima kasih untuk semuanya, sukses untuk kita semua. Mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan saya tambahkan satu hal yang terpenting, Bapak Ibu semuanya, yang terpenting adalah realita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, jadi Bapak Ibu tidak hanya di dalam program ini saja berjalan dengan baik, tapi harus kita aplikasikan dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena di sana dalam guru penggerak kita dituntut untuk bisa kolaborasi yang benar, kemudian menghargai orang lain, menghargai yang benar. Jadi tidak hanya di program tapi harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Widi Astuti MM yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya yaitu acara inti. Bapak Ibu guru hebat, seperti kita ketahui bahwa mendidik bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan kepada murid kita, namun juga diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik, agar tercipta budaya positif. Untuk itu, diperlukan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Bagaimanakah langkah dan strategi dalam mewujudkan budaya positif? Mari kita saksikan bersama penjelasan lengkapnya oleh narasumber kita, Bapak Willy Ferdiansyah, SPD. Kepada Bapak Willy Ferdiansyah, SPD, dipersilahkan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Endah atas waktu yang diberikan. Ya, untuk tes suara, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Jelas Pak Willy. Oh ya, alhamdulillah. Ya, cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini di hari Sabtu, ya, khususnya untuk guru-guru SMK adalah hari weekend atau hari berlibur, tapi kita dapat berkumpul, bertemu melalui tatap maya di kegiatan dari program guru penggerak, yaitu dengan berjudul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif melalui Jedor. Kemudian sholawat serta salam juga senantiasa kita curahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Yang pertama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Bu Widi Astuti yang sudah berkenan hadir di kegiatan pada siang hari ini. Kemudian Bapak Hari Teguh Wibowo
selaku pengajar praktek saya yang sangat luar biasa dan sangat semangat dalam memotivasi kami. Terima kasih waktunya. Wakakurikulum yang sudah hadir yaitu Bu Istina Pujianti yang sudah menyempatkan waktunya, dan Bapak Ibu Wali Kelas yang luar biasa yang sudah berkenan hadir juga di kegiatan siang hari ini. Langsung saja izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Ya, sudah terlihat nih Bapak Ibu? Sampun, Pak. Ya, langsung saja kegiatan pada siang hari ini. Ya, kita mulai. Yang pertama-tama ingin saya sampaikan yaitu tujuan dari kegiatan ini, dari kegiatan yang berjudul menyalurkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif melalui SDOT, itu dari singkatan sharing praktik baik, edukatif, diferensiasi, orientasi, dan telaten. Kegiatan hari ini merupakan salah satu kegiatan rangkaian dari kegiatan yang ada di kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Ini merupakan salah satu tugas aksi nyata ya dari modul 1.4, karena saya khususnya sudah mengikuti program pendidikan guru penggerak sampai di akhir modul 1, yaitu modul 1.4. Nah, di modul 1.4 ini kami diharapkan untuk bisa membagikan atau sharing, menyalurkan pemahaman dan pengalaman mengenai budaya positif di sekolah atau di lingkungan tempat kita belajar dan mengajar. Di sini saya sudah menyelesaikan satu modul ya. Jadi di modul 1 ini ada 4 bagian, yaitu 1.1, 1.2, 1.4, 3, dan ini yang terakhir 1.4. Nah, mengenai budaya positif. Di sini saya jelaskan ulang ya Bapak Ibu mengenai judul yang saya cantumkan di kegiatan pada siang hari ini. Judul yang saya ambil untuk menyalurkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif itu ada kalimat yang mungkin menurut Bapak Ibu semua itu unik atau mungkin aneh terdengarnya di telinga ya. Itu sengaja saya cantumkan karena apa? Ini merupakan sebuah gambaran yang terlintas di benak pikiran saya atau cerminan yang terlintas di benak pikiran saya. Kenapa saya ambil melalui sedot begitu ya, karena kata sedot sendiri merupakan kata yang unik ya, yang mungkin membuat telinga kita tergelitik ketika mendengarnya ya. Jadi saya ambil untuk menjadi judul. Dan sedot sendiri adalah, kalau saya imajinasikan ya, kalau saya gambarkan, sedot sendiri bukan hanya sebuah kata-kata atau sebuah singkatan, tapi sedot sendiri saya gunakan sebagai jembatan atau media atau alat yang nantinya ke depan ini kita gunakan sebagai alat, media atau jembatan untuk menyeberangi sebuah samudra seperti itu. Jadi kalau kita, Bapak Ibu semua kan tahu ya, kalau kita menyeberangi sebuah pulaunya dekat, mungkin ada alat atau media untuk ke sana, yaitu kadang ada jembatan atau mungkin ada kapal, sampan, bahkan perahu untuk mengarunginya ke sana. Nah, saya mencoba untuk menyalurkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif saya di sekolah melalui sharing, melalui sedot ini. Jadi sedot ini saya gunakan sebagai jembatan untuk kita belajar bersama-sama. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu.
Mohon maaf sebelumnya, bukan bermaksud saya menggurui atau saya mendapatkan ilmu yang lebih di kegiatan CKP ini. Jadi tidak itu. Jadi di sini saya ambil judul juga, singkatan juga, sharing praktik baik. Jadi di sini kita berdiskusi bersama Bapak Ibu. Kita sharing, kita berdiskusi bersama, kita belajar bersama. Jadi di sini tidak ada yang namanya sok keminter dan lain sebagainya, tidak. Saya juga di sini masih belajar memahami materi dan belajar untuk berbicara dengan baik dan benar. Ya, saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat SMKN 1 Bawang. Mari belajar bersama dengan sharing-sharing hasil pengalaman budaya positif, saling berkolaborasi dalam hal mengedukasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Kemudian kita sebagai guru selayaknya melakukan ketelatenan dalam pembiasaan budaya positif terhadap peserta didik kita di sekolah. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Widya Stuti selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bawang, kita di sekolah seharusnya dan sudah waktunya untuk saling berkolaborasi dalam hal mengedukasi, khususnya untuk kepentingan peserta didik kita. Slide berikutnya. Di sini akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu tentang konsep utama dalam modul budaya positif. Jadi di konsep utama di modul budaya positif ini ada 7 komponen utama yang menurut saya penting untuk kita bahas. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, yang keempat ada motivasi perilaku manusia, yang kelima ada posisi kontrol restitusi, yang keenam ada keyakinan kelas, dan yang ketujuh ada segitiga restitusi. Langsung ke poin yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya rasa Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Bawang sudah paham yang namanya diferensiasi. Diferensiasi yaitu kalau saya gambarkan atau saya ilustrasikan, pendidikan zaman dahulu itu kita masih menggunakan pendidikan secara klasikal, Bapak Ibu. Jadi secara klasikal itu kita menepuk atau mensamaratakan peserta didik kita antara satu dengan yang lainnya. Itu kalau pendidikan zaman dulu, pendidikan klasikal, sebelum kita mengenal paradigma baru, yaitu diferensiasi di kurikulum Merdeka ini. Jadi diferensiasi tersebut kita sudah implementasikan di lingkungan pembelajaran kita, yaitu kita tidak boleh mensamakan kapasitas peserta didik, karena masing-masing peserta didik saya yakin dan Bapak Ibu juga sudah paham, setiap peserta didik pasti memiliki keunikan sendiri-sendiri. Jadi kita tidak boleh mengejas peserta didik kita itu sama. Jadi kalau kita sudah mengimplementasikan diferensiasi di pembelajaran kita di kelas, maka akan terwujudlah profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui, profil pelajar Pancasila itu memiliki 5 komponen utama ya dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama kan Bapak Ibu sudah paham ya, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke, lanjut Bapak Ibu.
Selanjutnya yaitu disiplin positif. Sekarang saya ingin bertanya. Saya yakin Bapak Ibu semua paham yang namanya disiplin. Mohon untuk hand raise Bapak Ibu yang paham atau yang masih ingat kata disiplin itu apa gitu. Ya, saya simpulkan ya, kalau Bapak Ibu nggak ada yang resen, disiplin itu biasanya peraturan gitu ya Bapak Ibu. Yang kita ketahui adalah kalau disiplin itu peraturan yang harus ditaati di dalam lingkup. Oh, Bu Istina, monggo Bu Istina sudah mengangkat tangan. Ya, terima kasih Pak Willy. Kalau mungkin dari saya gitu kan, pendapat saya untuk disiplin sendiri yaitu misalkan contoh kita yang ada di lembaga di SMK Negeri 1 Bawang, itu pasti punya peraturan ya. Nah, peraturan itu kan harus ditaati oleh semua warga sekolah. Seperti itu. Jika yang mentaati taat aturan, berarti dia bisa disimpulkan bahwa dia itu seorang yang disiplin. Itu misalkan harus masuk jam segini, harus seperti ini. Tapi ketika aturan itu dilanggar, maka orang tersebut atau mungkin warga sekolah tersebut dianggap mungkin kurang disiplin. Itu mungkin dari saya. Iya, terima kasih Bu Ya, Istina. aturannya anunya adalah aturan. Akarnya adalah di aturan. Gitu Pak Willy, terima kasih. Sama-sama Bu Istina. Ya, tepat sekali nih Bapak Ibu yang sudah disampaikan oleh Bu Istina bahwa disiplin adalah sebuah aturan dalam suatu lembaga ya. Kalau kita di lembaga pendidikan, pasti semua sekolahan atau semua instansi punya aturan sendiri-sendiri. Dan bahkan kalau aturan tersebut dilanggar, maka orang yang melanggarnya bisa dikatakan kurang disiplin, seperti itu yang tadi yang disampaikan oleh Kristina gitu ya. Ya, jadi benar sekali dan tepat sekali di dalam disiplin itu kita harus mentaati sebuah aturan. Kita kembali lagi ke disiplin positif. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi tepat sekali tadi yang sudah dijabarkan oleh Bu Istina ya. Ketika ada orang yang melanggar peraturan, berarti orang tersebut adalah tidak disiplin dan kadang-kadang juga membuat merasa diri kita yang ada di lingkungan tersebut tidak nyaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, saya jabarkan dulu ya Bapak Ibu semua, bahwa kita di dalam dunia pendidikan itu diharapkan bisa menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri ya, dengan mereka berperilakunya mengacu dengan nilai-nilai yang universal, kemudian memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri. Jadi mereka ya, para peserta didik kita diharapkan ketika mereka melanggar suatu aturan ya, mereka itu menyadari kalau mereka salah. Kalau peserta didik kita itu salah, oh saya terlambat ke sekolah lebih dari 15 menit, maka saya harus mengenakan rompi berwarna orange, itu kalau di SMK 1 Bawang gitu ya. Nah itu dari intrinsik, mereka termotivasi dari dalam diri, bukan dari ekstrinsik. Biasanya kalau dari ekstrinsik itu setelah didik yang termotivasinya itu mereka takut akan hukuman, takut nanti dihukum, nanti disuruh push up, kemudian disuruh lari misalkan. Itu dulu di SMK 1 Bawang dulu seperti itu. Mungkin ya karena dulu belum kita mengimplementasikan kurikulum merdeka gitu ya. Kalau sekarang saya sudah nggak pernah lagi lihat peserta didik
kita yang terlambat dihukum melalui fisik. Di kelas saya pun sudah tidak ada, di jurusan yang saya ajar, khususnya di jurusan perikanan ya, agribisnis perikanan itu, kalau dulu itu kalau terlambat 5 menit push up-nya 50 kali, terlambat 10 menit push up-nya 100 kali. Jadi tapi kalau untuk akhir-akhir ini semenjak SMK Negeri 1 Bawang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka, itu sudah tidak ada lagi hukuman-hukuman fisik yang seperti itu. Kita lanjut. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Nah itu. Jadi hasilnya nanti intinya tidak ada sokokan, ancaman ataupun hukuman. Jadi peserta didik pasti akan termotivasi dari intrinsik mereka, dari dalam diri mereka. Untuk selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 poin penting mengenai kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival. Bertahan hidup merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi semua manusia. Ya, perlu kita ketahui. Bukan hanya peserta didik ya, bukan hanya anak-anak, kita juga selaku orang dewasa juga membutuhkan yang namanya bertahan hidup atau survival. Karena kebutuhan bertahan hidup meliputi sandang, pangan, papan. Jadi kita selaku manusia tidak bisa terlepas dari kebutuhan dasar yang pertama. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Menurut situs biopsikologi, definisi kasih sayang seringkali diartikan sebagai suatu perasaan yang diberikan dan diterima oleh seorang dalam konteks hubungannya dengan cinta. Jadi kalau di peserta didik kita, ya kalau kita ingin melihat kebutuhan peserta didik melalui kasih sayang dan rasa diterima, biasanya mereka itu boleh kita katakan ya caper biasanya. Mohon maaf kalau misalkan ada kan beberapa peserta didik kita yang mungkin latar belakang keluarganya dari latar belakang keluarga yang broken home misalkan ya. Kadang kan mereka tidak diakui nih di keluarga mereka, mungkin sering dimarah-marah padahal anak tersebut misalkan bangunnya tepat waktu, melaksanakan sholat, tapi selalu dimarah-marahi misalkan. Nah, maka dari itu mereka pasti peserta didik akan mencari kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima di sekolah. Misalkan caper ya. Kadang-kadang kita mengira peserta didik kita itu bandel. Saya pernah menemui kisah nyata kebetulan di jurusan yang saya ajar juga, itu anak tersebut notabene itu sering banget, kayak kepengen banget, sering hampir setiap hari bahkan ini kepengen dipanggil ke kantor, pengen masuk ke ruang kesiswaan, itu hampir setiap hari. Tapi dan ternyata setelah kita telusuri, kita cari tahu latar belakang keluarganya, ternyata benar dari latar belakang keluarga yang mungkin kurang memberikan kasih sayang kepada si anak tersebut. Nah, jadi kita di situ kita memberikan fasilitas sepenuhnya, kita berikan kasih sayang. Kadang-kadang kan capernya kan malah ke hal negatif, terlambat, baju dikeluarkan, itu kan hal-hal sepele seperti itu. Tapi kalau kita tahu mengenai kebutuhan dasar manusia, oh anak ini sedang membutuhkan kasih sayang dan ingin memiliki rasa diterima di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas, di lingkungan tempat tinggal mereka, jadi jangan langsung kita mengejas atau mengecap peserta didik kita bandel, nakal dan lain sebagainya. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Penguasaan artinya mempunyai hak untuk menggunakan, mengurus, tetapi belum tentu memiliki. Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis, juga beraspek privat dan beraspek yuridis. Ini menurut Bapak Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif 2013.
Jadi penguasaan biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan itu biasanya dia seolah-olah berkuasa ya gitu di dalam kelas misalkan. Jadi ketika ada guru yang sedang menjelaskan atau menerangkan di depan kelas, anak tersebut itu selalu bertanya, misalkan selalu bertanya, selalu ingin tampil unggul gitulah. Nah, jadi itu di situ ada kebutuhan penguasaan di diri peserta didik tersebut. Ataupun misalkan nih kita di hari Senin mengadakan kebersihan kelas, anak tersebut ngatur, misalkan dia tidak mau pegang sapu, tidak mau pegang pel, tapi maunya ngatur, ini yang harus dibersih, ini yang harus dibersih. Biasanya kan ada yang kayak gitu di dalam kelas. Nah itu berarti peserta didik tersebut menginginkan adanya kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat ada kebutuhan kebebasan. Kebebasan adalah kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan atau hak dengan anugerah dan kelebihan yang dimiliki, yaitu hak istimewa. Biasanya kebebasan itu banyak dimiliki oleh peserta didik kita. Sebagai contoh misalkan, ketika ulangan suatu pelajaran misalkan, dia mendapatkan nilai yang di bawah KKM atau jelek, dia tidak ada rasa untuk bahagia pastinya kan, dia merasa kecewa, aduh ini saya nilainya jelek, saya gimana, padahal teman yang ada di sebelahnya nilainya bagus. Nah berarti peserta didik tersebut belum memiliki nilai kebebasan yang sepenuhnya. Kemudian untuk kebutuhan yang kelima ada kebutuhan kesenangan. Kesenangan adalah bermain, gembira, keriangan, sukaria, sumber kenikmatan, hiburan, untuk bersikap melucu, kemudian sering berupa sebuah kegiatan yang berisik atau mengusik. Nah, di dalam kebutuhan kesenangan ini biasanya peserta didik itu tadi sama dengan yang kayak kebebasan. Misalkan peserta didik sudah mengerjakan soal ulangan, mendapatkan nilai bagus, kemudian diapresiasi, dikasih sanjungan oleh guru yang bersangkutan, maka peserta didik tersebut pasti akan mendapatkan kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di situ ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya murid yang melakukan ini biasanya itu disiplin di dalam diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik seperti yang tadi saya bahas di awal. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya murid yang seperti ini itu melakukan disiplinnya itu dikarenakan dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Biasanya murid yang seperti inilah yang kita harapkan untuk di pembelajaran. Lanjut. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Kok ada konsep disiplin dengan identitas gagal? Ada Bapak Ibu. Nah, kita pelajari bersama. Yang pertama mengenai konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu hukuman. Biasanya hukuman itu akan menimbulkan rasa yang menyakitkan. Biasanya kalau murid kita hukum, biasanya bukan hanya fisik. Ya, misalkan kalau zaman dulu, zaman pendidikan masih klasikal ya, anak terlambat 5 menit atau terlambat 10 menit kita hukum push up.
sekali misalkan, ya itu selain menyakitkan fisik mereka juga menyakitkan batin mereka. Kemudian akan menimbulkan ketidaknyamanan pada diri peserta didik. Kemudian murid menjadi takut kepada kita. Kemudian ada hal yang memaksa, ada hal yang membuat mereka terpaksa dan memaksa. Saya harus datang tepat waktu, saya takut terlambat karena nanti akan dimarahi oleh Pak X, akan dimarahi oleh Bu A. Nah, kemudian murid juga akan menyembunyikan kesalahan mereka karena takut. Nah, karena takut dihukum, saya didik pasti akan menyembunyikan kesalahan mereka. Ini juga pernah terjadi di lingkungan pembelajaran saya ya. Kita semua pernah mengalaminya, maksudnya ini terjadi. Di murid itu tidak mengakui kalau dia itu salah, sampai saya bentak-bentak, sampai saya pelototin, tapi tetap belum ngaku. Kemudian murid juga akan menjadi rendah diri, jadi tidak pede, jadi tidak merasa percaya diri karena murid tersebut sudah kita hakimi, sudah kita hukum, sudah kita bentak-bentak. Nah, makanya murid nanti tidak akan pede, menyebabkan murid jadi tidak pede di dalam kelas. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal selanjutnya ada penghargaan. Penghargaan memang hal yang sepele. Kita senang memberikan penghargaan dan murid akan lebih senang ketika diberi penghargaan. Tapi penghargaan merupakan satu hal yang di dalam konsep disiplinnya itu memiliki identitas yang gagal. Kenapa gagal? Karena tidak efektif. Ya, tidak efektif karena merusak hubungan. Dalam kurung itu menimbulkan sifat iri. Ketika misalkan si A, peserta didik A, mendapatkan nilai bagus, kita beri hadiah, misalkan uang lah, misalkan kita kasih uang 20.000 untuk jajan misalkan. Pasti akan menimbulkan sifat iri oleh teman sebangkunya, bahkan teman satu kelas. Jadi penghargaan itu kurang begitu efektif untuk kita lakukan dalam melakukan disiplin. Kemudian mematikan kreativitas. Ya, pasti di dalam pembelajaran pasti ketika setelah didik kita kasih penghargaan, pasti dia akan tidak berkembang kreativitasnya. Ini contoh di pembelajaran saya. Dalam pembelajaran seni budaya. Ketika setelah didik A sudah melampaui keberhasilan dalam sebuah praktek, misalkan dia sudah berhasil membuat karya batik yang sangat bagus dan luar biasa, kemudian saya memberikan penghargaan kepada setelah didik si A ini, kamu bagus, karyamu bagus, saya kasih nilai 95 ya. Pasti dia itu akan merasakan senang ya, yang pasti ya senang, tapi di dalam hati dia ketika kita akan meningkatkan kreativitas si peserta didik tersebut pasti tidak akan berkembang. Karena apa? Karena di dalam keyakinan di peserta didik tersebut, saya kemarin aja sudah dapat nilai 95, gak usah saya perbaiki lagi, gak usah saya tingkatkan lagi kreativitasnya, gak usah saya kembangkan lagi karya batik saya. Itu. Jadi penghargaan akan mematikan kreativitas peserta didik. Kemudian akan menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini contohnya yang tadi saya ucapkan juga, yang tadi saya sampaikan juga. Jadi akan menghukum peserta didik dengan sistem ranking. Nah, sudahlah, gak akan saya kerjakan lagi, saya juga sudah dapat nilai 90, sudah KKM, nggak bakalan remedi. Nah, kadang-kadang kan peserta didik berpikiran seperti itu. Nah, itu karena kita kasih penghargaan itu tadi. Kemudian dampaknya juga akan merampas hak dalam menghargai dirinya. Jadi kadang-kadang peserta didik yang sudah kasih
yang sudah kita kasih penghargaan itu tidak bisa untuk menghargai dirinya lagi. Karena itu tadi dia berada di zona nyaman. Udah, saya untuk pelajaran A, pelajaran B, saya udah kayak gini aja, sudah nilainya sudah tinggi. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Karena kemarin sudah dijanjikan oleh Bu A, oleh Bu X, oleh Pak B, sudah dikasih nilai tinggi. Nah, makanya akan merampas hak untuk menghargai diri peserta didik tersebut. Nah, setelah tadi ada konsep disiplin dengan identitas gagal, sekarang ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Seperti apa konsep disiplin dengan identitas sukses? Di sini juga ada dua. Yang pertama yaitu konsekuensi. Saya yakin Bapak Ibu semua paham yang namanya konsekuensi. Konsekuensi. Biasanya seperti ini, saya kasih contoh. Peserta didik yang terlambat datang ke sekolah pasti sudah paham, nanti saya akan mendapatkan hukuman, nanti saya akan mendapatkan poin karena saya sudah terlambat. Itu konsekuensinya. Kemudian misalkan contoh lagi dalam sebuah pembelajaran ya, karena kita sekarang sudah kembali ke offline, kadang-kadang kan kita memberikan aturan di dalam kelas nih, tidak boleh buka HP, tidak boleh mainan HP, tolong perhatikan dulu ke LCD, tolong perhatikan dulu ke papan tulis, biasanya kan seperti itu. Tapi ada beberapa misalkan peserta didik yang nekat buka HP, baca WA, buka sosmed, itu di situ kan kalau kita tegur maka terjadilah konsekuensi. Biasanya kan kita di awal ada kesepakatan. Kalau di pembelajaran saya, kalau misalkan di jam tersebut saya sedang menjelaskan, anak-anak peserta didik tidak boleh membuka HP. Nanti kalau kalian ketahuan pegang HP, buka HP, HP-nya saya sita. Yang ngambil siapa? Nanti yang ngambil bukan kamu, tapi yang ngambil orang tua atau wali. Biasanya kalau saya seperti itu. Nah, itu termasuk konsekuensi. Konsekuensi sendiri akan berdampak banyak dampaknya. Biasanya konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Jangkanya pendek. Jadi tidak panjang. Kenapa bisa pendek? Karena saya yakin setelah pembelajaran saya ya, berganti dengan pembelajaran Bapak Ibu yang lain di jam berikutnya, pasti anak tersebut sudah tidak peduli lagi dengan konsekuensi yang sudah dijalani pas pelajaran saya. Wah, mau di pelajarannya Pak Willy gak boleh pegang HP. Nah, sekarang pelajarannya Bu A atau Pak B sudah boleh pegang HP. Nah itu yang namanya konsekuensi, kadang-kadang penguatannya jangkanya pendek seperti itu. Kemudian perlu adanya monitoring berkelanjutan, pasti harus ada monitoring. Minggu ini misalkan sudah kena tegur, minggu depan kita berjumpa lagi dengan peserta didik satu kelas itu, apakah dia melakukannya lagi? Kemungkinan besar Bapak Ibu, saya yakin kemungkinan besar anak tersebut atau peserta didik tersebut akan melakukan hal yang sama lagi seperti di pertemuan sebelumnya. Nah itu karena konsekuensi. Jadi konsekuensi itu ada stimulus dan respon. Jadi konsekuensi di dalam peserta didik, di dalam pemikiran peserta didik, di dalam jiwa peserta didik biasanya itu akan muncul lagi, peserta didik akan ingat lagi, ya akan merespon itu ketika kita kasih stimulus. Contohnya tadi kan, peserta didik nekat buka HP, padahal sudah di awal semester atau awal pembelajaran kita sudah kesepakati, sudah sepakat nggak boleh buka HP ketika Bapak sedang menerangkan. Nah, didik tetap nekat, mesti dia ingat ya, dia akan merespon HP-nya untuk distorkan kepada Bapak guru ke gurunya itu ketika kita sudah ngasih stimulus 9. Kamu si X kok nekat
Oh iya Pak, maaf lupa. Keren. Terus kamu kan sudah melakukan kesalahan. Apa yang harus kamu lakukan? HP-nya dikumpulkan Pak. Itu kan baru ingat. Nah, itu konsekuensi. Jadi harus ada stimulus baru respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Ya jelas, pasti. Konsekuensi, di dalam konsekuensi murid pasti menghormati sebuah peraturan. Kemudian murid akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Saya yakin murid tidak ada kesempatan untuk merenungi, saya salah, saya gimana, saya harus memperbaikinya, saya minggu depan tidak akan buka HP lagi. Pasti tidak ada kesempatan itu. Karena apa? Kita langsung kasih stimulus, kita langsung tegur. Jadi murid langsung merespon. Jadi tidak ada waktu untuk si peserta didik untuk berpikir ulang kesalahannya. Apa sih tadi yang saya lakukan itu? Konsekuensinya apa sih? Nah, jadi di dalam konsekuensi itu seperti itu. Kemudian dikonstruk disiplin dengan identitas sukses selanjutnya yaitu ada restitusi. Di dalam restitusi pasti murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Akan bertanggung jawab. Jadi ketika kita melakukan sebuah restitusi di dalam sebuah pembelajaran ataupun di dalam sebuah kesalahan peserta didik, murid itu pasti akan bertanggung jawab karena murid sudah termotivasi dari dalam diri, dari intrinsik, itu ya. Jadi dari dalam diri, tidak dari orang lain. Ini kebetulan setelah saya mempelajari modul 1.4 ini di budaya positif ini sudah mulai saya terapkan. Contohnya nanti saya juga tampilkan ketika murid potong rambutnya itu tidak sesuai aturan. Untuk sekarang tidak akan saya tegur, tidak akan saya marah-marahi, tidak akan saya hukum karena mereka sudah melakukan restitusi. Panjang mereka pasti akan datang sendiri. Mereka sudah tahu restitusinya, mereka sudah tahu hal apa yang harus mereka lakukan, potong. Nah, untuk saat ini di jurusan perikanan itu kalau ketika ada murid yang rambutnya tidak sesuai aturan, pasti dia sudah paham ambil unduk atau memotong rambut teman satu kelasnya untuk memotong. Bahkan kemarin pada saat liburan, ini kejadian nyata saya ketika pada saat libur saya di depan rumah cuci motor gitu, tiba-tiba ada peserta didik saya lewat, dua anak berboncengan, kebetulan saya wali kelasnya. Otomatis karena dia melihat saya, dia berhenti. Tapi karena saya tidak fokus dengan penampilan si peserta didik, saya tidak tahu, saya jujur saya tidak ini anak melakukan kesalahan atau tidak. Saya tidak berpikir ke situ karena waktu itu posisinya libur, saya juga sedang fokus cuci motor gitu. Anak tersebut langsung bilang, "Pak, rambut saya ketika nanti masuk sekolah sudah tidak warna merah lagi." Ternyata saya baru iya, ternyata dia rambutnya pirang gitu. Nah, itulah restitusi. Ya. Jadi ternyata benar anak tersebut pada saat masuk sekolah atau sudah tidak libur lagi, rambutnya sudah tidak pirang lagi, ternyata sudah hitam. Nah, karena apa? Karena ada kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk di dalam kelas. Ketika menggunakan seragam sekolah, ketika sudah masuk di dalam sekolah, tidak usah neko-neko dan sebagainya, itu kita di dalam kelas ya ada yang namanya kesepakatan kelas di sana dan keyakinan kelas. Seperti itu. Restitusi selanjutnya yaitu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, kalau ini sangat efisien ya Bapak Ibu karena memecahkan masalahnya jangka panjang. Jadi tidak sesingkat konsekuensi. Jadi murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol itu dirinya yang memegang kontrol. Jadi peserta didik yang memegang kontrol. Seperti contohnya tadi ya,
Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, contohnya tadi, dia mengakui kesalahan dan dia bersemangat untuk memperbaikinya. Ini kisah nyata. Selanjutnya Bapak Ibu, konsep disiplin pendekatan restitusi. Ini melalui pendekatan restitusi. Tadi kan kita baru baru mempelajari dampak dari restitusi ya. Kita belum mendalami apa itu restitusi. Nah, sekarang kita mendalami apa itu restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Cara menanamkan disiplin positif pada murid melalui intrinsik peserta didik. Ya, jadi dari dalam diri mereka, tidak dari luar diri si peserta didik. Pengenalan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gozen pada tahun 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi, peserta didik yang mengalami kesalahan, mereka pasti ketika sudah kita lakukan restitusi, mereka pasti akan belajar dari kesalahan yang sudah mereka buat sebelumnya. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Ya. Dalam restitusi itu biasanya ada pernyataan dari kita seorang pendidik ya, seorang guru. Biasanya ketika ada peserta didik yang melakukan kesalahan tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, peraturan sekolah yang sudah ada, biasanya kan kita ngasih tawaran tuh. Hal apa yang sebaiknya kamu lakukan ketika kamu sudah melakukan kesalahan tersebut? Kira-kira seperti itu. Ada tawaran. Jadi anak untuk berpikir sebentar, merenungi kesalahannya, kesalahan apa sih tadi yang saya buat gitu. Terus perbaikan seperti apa yang harus saya lakukan, kan kayak gitu. Nah, itulah restitusi. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, itu tadi kalimat tersebut akan menuntun peserta didik untuk melihat diri peserta didik tersebut. Tadi sih saya melakukan kesalahan apa dan perbaikan apa yang seharusnya saya lakukan. Nah, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita harus tahu kebutuhan dasar apa yang ada pada peserta didik. Tadi kan kebutuhan dasar ada 5. Jadi kita harus tahu ketika peserta didik melakukan sebuah kesalahan, apakah peserta didik tersebut sedang memenuhi kebutuhan dasar yang ingin mereka capai. Kita harus melihat, kita harus tahu apakah peserta didik tersebut melakukan kesalahan karena peserta didik tersebut ingin memenuhi kebutuhan kesenangan, apakah peserta didik tersebut ingin memenuhi kebutuhan kebebasan, apakah peserta didik tersebut ingin memenuhi kebutuhan penguasaan. Nah, kita harus tahu. Jadi ketika kita sudah tahu, kita bisa mencari solusi atau pernyataan kepada peserta didik tersebut. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu fokus kepada karakter, bukan tindakan. Seperti yang ada pada salah satu jurusan ini saya contohkan salah satu ya, karena kebetulan saya jamnya lebih banyak mengajar di salah satu jurusan ini, yaitu jurusan agribisnis perikanan. Di situ kalau menurut saya yang namanya karakter itu sudah sangat melekat ya pada diri peserta didik agribisnis perikanan, karena di situ ada yang namanya kata-kata motivasi, kata-kata motivasi yang mencerminkan karakter peserta didik agribisnis perikanan, yaitu jujur, disiplin, tangguh, dan luar biasa. Itu merupakan restitusi. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi.
Jadi fokus pada solusi seperti contohnya tadi. Ketika peserta didik melakukan kesalahan, hal apa yang harusnya dia lakukan untuk menebus kesalahannya? Jadi mereka berpikir sendiri. Tidak kita tunjuk-tunjuk, kamu salah, kamu sudah telat 5 menit, maka kamu harus push up 50 kali. Nah, bukan seperti itu. Jadi biarkan si peserta didik mencari solusi karena dia sudah melakukan kesalahan. Nah, ini contoh kasus. Ini kasus nyata dari kisah saya sendiri. Ya, dari foto ini foto nyata loh Bapak Ibu. Ini foto nyata karena kedua anak ini melakukan kesalahan. Ini saya dapat laporan dari petugas satpam di SMK Negeri 1 Bawang kalau kedua anak tersebut sudah memalsukan tanda tangan huruf piket STP 2K untuk kepentingan keluar kelas, untuk kepentingan keluar sekolah. Waktu itu sekitar jam 10 pagi. Jam 10 pagi saya dapat telepon dari petugas satpam di SMK Negeri 1 Bawang bahwa ada 2 siswa yang memalsukan tanda tangan saya. Kebetulan tanda tangan saya yang dipalsukan oleh mereka. Ya, karena alhamdulillah bapak-bapak dari pihak satpam itu hafal ya, kalau ini asli atau tidak itu kebetulan hafal. Saya ditelepon, Pak, sepertinya ini bukan tanda tangan Pak Willy. Apakah Pak Willy benar mengizinkan 2 anak untuk keluar kelas? Waktu itu seperti itu kisahnya. Dan saya bilang, saya belum mengeluarkan surat izin keluar satupun untuk hari ini, saya bilang gitu. Nah, ternyata benar, kedua anak ini itu benar-benar mengakui kesalahan, sudah melakukan pemalsuan tanda tangan. Nah, pertanyaan dari masalah ini, apa yang seharusnya saya lakukan terhadap kesalahan mereka? Coba Bapak Ibu, ada yang mungkin untuk berkenan untuk mengangkat tangan, mengaktifkan mikrofon. Oh, monggo Bu Istiqomah, monggo Bu Kopong. Mungkin hanya masukan saja ini ya Pak. Langkah pertama mungkin ada baiknya untuk konfirmasi, menanyakan langsung kepada siswa yang bersangkutan alasan atau yang mendasari mereka melakukan itu apa. Karena itu untuk dasar tindakan-tindakan berikutnya. Seperti itu. Jadi memang ketika tanda tangan kita dipalsukan marah ya. Kok bisa anak-anak berpikiran sejauh seperti itu. Tapi pasti ada dasarnya. Dasar ini yang harus kita kuatkan dulu untuk tidak langsung mau ngambil tindakan tanpa dasar, sehingga menanyakan langsung kepada yang bersangkutan dan melihat kejujuran mereka seperti apa, kemudian baru nantinya mungkin akan berpikir langkah apa yang akan kita gunakan untuk mendampingi anak-anak tersebut. Seperti itu Pak Willy. Ya, terima kasih banyak Bu Kokom atas jawabannya dan masukannya. Ya, kalau menurut saya tepat sekali yang sudah Bu Kokom utarakan ya. Kita menanyakan dulu kesalahan mereka, mereka jujur atau tidak, kemudian mereka mengakui kesalahannya atau tidak. Itu ketika kita sudah mempelajari restitusi ya Bu ya. Ketika kita sudah mempelajari restitusi, pasti kita akan melakukan hal tersebut yang sudah Bu Kokom utarakan tadi. Tapi waktu itu ya Bu, mohon maaf, ini ceritanya waktu itu saya belum mengikuti pendidikan CGP. Waktu itu saya belum mengikuti pendidikan CGP dan waktu itu saya belum mempelajari yang namanya budaya positif, apalagi teori restitusi gitu. Waktu itu ya Bapak Ibu semua, saya itu refleks, saking saya emosinya. Kedua anak tersebut kembali ke sekolah lagi. Di sekitar jam 11 mereka kembali ke sekolah lagi. Saya cari mereka ke kelas nggak ada, bahkan saya minta tolong bantuan teman kelasnya untuk mencari ke kantin, ke kelas yang bersangkutan, bahkan ke toilet, itu nggak nemu. Akhirnya nemu itu anak tersebut itu habis kena tegur juga di STP 2K karena rambutnya panjang. Nah, akhirnya ketemu anak tersebut sudah mau menghampiri saya, bilang saya di kantor waktu itu. Tapi sebelum anak tersebut masuk ke dalam kantor, ya, ini kasusnya kasus nyata ini. Ini sebelum saya mempelajari teori restitusi. Saya refleks itu Bu, Bapak Ibu. Saya langsung refleks. Saya keluar dari kantor, saya pegang ininya.
mohon maaf ini agak kasar, karena jujur waktu itu saya emosi sekali. Nah, waktu itu saya belum mempelajari yang namanya teori restitusi. Waktu itu saya langsung keluar dari kantor, anak tersebut itu langsung saya pegang sininya, set, bahkan sampai dasinya itu terlepas itu, saking emosinya saya pegang sampai saya giniin, set, itu muka itu sampai dekat banget dengan saya bentak-bentak di situ. Kamu berani saya bilang gitu. Kamu kok berani-beraninya melakukan kesalahan? Saya seperti itu waktu itu. Nah, mungkin ya, ketika waktu itu saya sudah mempelajari teori restitusi, mungkin tindakan yang saya lakukan untuk memecahkan masalah ini tidak sekasar itu mungkin ya. Mungkin pemecahan masalahnya sesuai dengan yang tadi diutarakan oleh Bu Koko. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini perbedaannya seperti ini. Kalau hukuman itu guru menghukum siswa tersebut hormat terhadap bendera selama 10 menit misalkan. Kemudian yang kedua, guru memarahi dan murid menjadi takut. Nah, ini yang malah saya lakukan ini waktu itu, yang kedua ini. Kemudian ketika kita melakukan konsekuensi terhadap kasus tersebut, itu seharusnya guru memberikan konsekuensi untuk berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Jadi bicara baik-baik mungkin ya, membuat suatu keyakinan, ketika nanti kamu mengulanginya lagi, saya panggil orang tuamu misalkan. Nah, itu misalkan konsekuensi. Kemudian yang kedua, misalkan guru tegas dan siswa menghormati peraturan tersebut. Kemudian di situ misalkan kita menggunakan restitusi. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Bu Kokom. Guru menanyakan keyakinan kelas atau sekolah pada dirinya dan membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya. Mungkin kan yang namanya peserta didik, kenapa sampai boleh dikatakan ya kalau menurut kita kriminal ya karena pemalsuan. Tapi kadang-kadang yang namanya murid kan tidak berpikir kalau hal tersebut itu merupakan suatu tindakan yang kriminal. Kadang-kadang mereka hanya memikirkan, wah, Pak Willy kan menakan. Nah, mungkin hal seperti itu yang muncul di benak mereka. Jadi, nah, kita seharusnya ya, menanyakan dulu keyakinan kelas, kamu sudah melakukan kesalahan apa, kemudian membantu peserta didik tersebut untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi jangan dibentak-bentak, kalau bisa jangan seperti saya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu kalau kita menerapkan restitusi pada contoh kasus tersebut. Lanjut. Nah, ini ada contoh kasus lagi Bapak Ibu. Ini kebetulan juga saya pelaku. Maksudnya pelaku untuk menangani kasus dari peserta didik saya. Ya. Pertanyaan dari masalah tersebut, apa yang seharusnya saya lakukan terhadap kesalahan mereka? Maksudnya disiplin apa yang sudah saya terapkan? Kira-kira ada Bapak Ibu yang berkenan untuk menjawab? Oh, monggo Bu Istina. Kalau menurut saya itu adalah konsekuensi, karena anak tersebut sudah tahu aturannya seperti ini, tidak tidak diperbolehkan untuk berambut panjang, dan seandainya kan sudah ada rambut-rambut di awal, seandainya rambut kalian panjang maka siap dipotong di sekolah. Nah, itu merupakan konsekuensi yang mereka harus hadapi ketika rambut mereka panjang dan berada di lingkungan sekolah pada saat pembelajaran. Nah, seperti itu. Karena memang ada petugasnya kalau tidak salah dari STP 2K. Terima kasih Pak Willy. Iya, terima kasih kembali Bu Istina. Ya, saya rasa tepat sekali ya Bu Istina. Ya Bapak Ibu semua, tepat sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Istina, bahwa contoh kasus yang di samping ini merupakan sebuah konsekuensi. Karena memang benar, sebelum mereka masuk ke SMK Negeri 1 Bawangan, mereka sudah tahu kan aturan di dalam sekolah SMK Negeri 1 Bawangan itu seperti apa, berpakaiannya seperti apa,
kemudian rambutnya seperti apa, warna sepatunya seperti apa. Nah, jadi mereka harus tahu, dan maka ini adalah konsekuensi. Jadi langsung ditindaklanjuti oleh petugas STP 2. Kebetulan waktu itu saya sedang bertugas di hari Kamis ya, kalau nggak salah ini hari Kamis, dan saya yang sedang piket di STP 2K, dan langsung saya eksekusi kasusnya. Ya, ternyata benar ada contoh kasus lagi. Adakah Bapak Ibu yang berkenan untuk menjawab contoh kasus tersebut? Masa disiplin apa yang sudah saya terapkan dari kasus foto ini? Ini warna sepatu tidak hitam waktu itu. Monggo Bapak Ibu untuk raise hand. Ya, Bu Istina lagi. Kalau menurut saya masih sama konsekuensi. Jadi aturannya kan memang seperti itu, sepatu harus hitam. Kemudian kalau misalkan tidak hitam pun di sana sudah di aturan sudah ditentukan bisa dipilok gitu kan. Dipilok diberi warna yang sama dengan warna dasar itu hitam gitu. Itu kan masih ada peletnya gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak Bu Istina. Ya, tepat sekali. Ini merupakan sebuah contoh dari konsekuensi juga. Ya, karena aturan sudah tertulis ketika menjadi siswa-siswi SMK Negeri 1 Bawang harus bersepatu berwarna hitam kecuali sedang berolahraga atau kegiatan yang lainnya yang mengizinkan untuk menggunakan sepatu selain warna hitam. Jadi waktu itu peserta didik tersebut ketahuan memakai warna sepatu selain hitam itu pada saat upacara. Ini saya eksekusi setelah upacara selesai. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh kasus lagi Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu yang ingin berkenan menjawabnya? Ini untuk kasusnya siswa membuat stick di gaya model rambut. Apakah konsep disiplin yang sudah saya terapkan ini hukuman, penghargaan, konsekuensi, atau restitusi? Monggo Bu Kokom. Kalau menurut saya harusnya restitusi biar tidak berlanjut berulang-ulang. Seperti itu Pak Willy. Iya, betul sekali Bu Kokom. Ini waktu itu ketika saya sudah mempelajari modul 1.3 kalau nggak salah, situ saya mencoba kepada peserta didik saya di kelas, khususnya di kelas 11 AP2 yang saya wali kelasi. Situ kita membuat sebuah keyakinan kelas, ya peraturan di dalam kelas lah, keyakinan itu intinya, keyakinan kelas. Ketika rambutmu tidak sesuai dengan aturan, ketika pakaianmu tidak sesuai dengan aturan, maka di situ ada konsekuensi, ada timbal balik dari kesalahan mereka. Di situ tertulis dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Waktu itu sudah kita bentuk dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Misalkan rambut panjang wajib potong. Nah, itu. Nah, waktu itu ini kebetulan mereka itu satu kelas. Jadi saya mengetahui kalau anak tersebut melakukan pelanggaran yaitu rambut disetik, maka saya cuma memanggil anak tersebut dan dia tahu, dia sudah memahami kalau dia salah dan dia harus merapikannya. Jadi waktu itu restitusi sudah mulai berjalan. Nah, ini juga masih ada contoh kasus yang sama. Siswa memanjangkan rambut sehingga ukuran rambut tidak sesuai dengan aturan sekolah yang sudah diterapkan. Ketika restitusi sudah berjalan dengan baik, peserta didik yang melakukan kesalahan dan peserta didik yang ingin membalas kesalahannya, pasti peserta didik tersebut disertai dengan rasa yang gembira. Contohnya ini, dia senyum, dia bahagia, dia mengakui kesalahannya, rambutnya tidak sesuai dengan aturan, dan tidak ada rasa dendam di wajah mereka, bahkan di diri mereka, karena mereka sudah paham dan mengakui kesalahan yang sudah mereka buat. Nah, ini ketika restitusi sudah berjalan di lingkungan kelas atau di lingkungan pendidikan kita.
Nah, ini contoh kasus lagi. Siswa terlambat apel bagi jurusan Agribisnis Perikanan, maka berbaris di depan teman-teman semua. Ini tidak ada yang namanya rambu-rambu perintah. Ketika kamu terlambat kamu harus di depan, itu tidak ada. Jadi peserta didik yang ada di jurusan ini itu sudah mengetahui, oh saya sudah terlambat, oh saya terlambat. Teman-teman sudah baris rapi, teman-teman sudah di dalam barisan semua. Jadi saya terlambat, saya harus baris di depan mereka. Nah, ini restitusi juga sudah mulai berjalan di dalam restitusi itu ada 5 posisi kontrol. Kita selaku pendidik, kita harus bisa memposisikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Ya, 5 posisi kontrol seperti apa yang ada di teori restitusi ini, yaitu yang pertama ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik, push up tadi contohnya, verbal, marah-marah misalkan gitu ya. Kemudian posisi kontrol yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Mas X, kamu lagi ngapain ya? Kok di situ? Padahal sekarang belum jamnya istirahat. Nah, itu kan biasanya anak-anak akan kerasa, oh saya dihargai, oh saya ditegur. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi guru menempatkan sebagai teman mereka, teman curhat mereka, teman untuk mereka mengakui kesalahan, teman mereka ketika mereka sedang membalas kesalahan mereka. Jadi sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Jadi kita mengawasi peserta didik. Apakah peserta didik sudah mengakui kesalahannya, apakah sudah melakukan tindakan yang baik dari sebelumnya. Kemudian posisi kontrol yang kelima yaitu manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau kita berposisi kontrol sebagai manajer, komunikasi itu lebih dahulu dengan peserta didik. Nah, jadi tidak langsung kita menyalahkan mereka, tapi kita mencari kalimat-kalimat pancingan, apakah dia benar-benar melakukan kesalahan, apakah dia ingin memperbaiki kesalahan. Intinya memancing dulu untuk jujur. Jadi dengan cara diajak duduk, dengan cara ngobrol terlebih dahulu. Nah, ini posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian lanjut, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini ada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika posisi kontrolnya sebagai penghukum, pasti guru tersebut akan menegurnya. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu mentah-mentah di saat itu. Ketika posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, jadi seorang guru akan menegurnya dengan cara, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu. Nah, kemudian teman, ketika berposisi kontrol sebagai teman, kalimat yang akan muncul yaitu, ayolah yang tertib, buat Bapak bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kemudian jadi pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Ketika kita berposisi kontrol sebagai manajer, kalimat yang akan keluar yaitu, apakah kamu tahu kesalahannya? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kita lanjut. Dari sebuah restitusi, pasti di dalamnya akan ada yang namanya keyakinan kelas. Pertanyaan masalah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Contoh,
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Monggo Bu Kokom. Untuk keselamatan, Pak. Nah, ya, betul sekali Bu Kokom ya. Jadi untuk keselamatan ya, keselamatan supaya kalau terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, kecelakaan dan sebagainya, kepala kita terlindungi dengan aman karena telah menggunakan helm. Kemudian contoh yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah itu kan kita sudah memiliki keyakinan kalau kita memakai masker, kita mencuci tangan setiap saat, kita terhindar dari virus yang namanya corona. Lanjut, kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas 11 AP2. Ya, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Saya ajak untuk berdiskusi tentang peraturan. Jadi memunculkan saya didik untuk membuat peraturan. Nah, kemudian kita merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan. Jadi dari peraturan kita jadikan sebuah keyakinan. Biasanya kalau peraturan itu kan biasanya kan kalimatnya kalimat negatif ya. Dilarang merokok, jangan buang sampah sembarangan, terus jangan kencing sembarangan, misalkan. Itu kan peraturan-peraturan dengan menggunakan kalimat istilah. Ketika sudah menjadi sebuah, kita rumuskan sebuah keyakinan, kita munculkan dengan kalimat-kalimat positif, misalkan ya, buang sampah pada tempatnya. Misalkan di depan bak sampah ada tulisannya buang sampah di sini. Ketika di luar kelas ada sebuah rak sepatu, taruh sepatu di sini, tatap dengan rapi. Nah itu kan sebuah keyakinan kelas yang menggunakan kalimat positif. Kemudian menuliskan keyakinan di kelas. Nah ini mencoba saya tuliskan di dalam kelas 11 AP2 dari keyakinan kelas yang sudah dibentuk, yaitu melaksanakan kejujuran, disiplin, tanggung jawab dalam piket kelas, rajin beribadah dan rajin mengikuti seluruh kegiatan sekolah. Nah itu lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan itu saklek, wujudnya A, B, C, tapi kalau ketika sebuah keyakinan kelas itu abstrak peraturannya. Jadi tidak berwujud A, B, C, D, tapi abstrak. Luwes istilahnya seperti itu. Kemudian berupa pernyataan universal yang umum. Seperti contohnya tadi, buang sampah di sini. Sedikit saja agar mudah diingat. Nah, contohnya tadi, buang aku di sini, buang sampah di sini. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Misalnya kondisi kelasnya itu luas, ya bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas tersebut? Apakah nanti dituliskannya dengan tulisannya besar atau dengan tulisannya kecil saja? Jadi melihat kondisi kelas. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Ya, jadi ada hal sosialisasi. Jadi bukan hanya tulisan dilarang merokok misalkan, tapi ada sosialisasi dan kalimatnya tulisnya positif. Nah, di dalam sebuah restitusi ada yang namanya segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi itu, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi seorang guru seharusnya bisa menstabilkan identitas. Jadi kita tenangkan dulu setelah didik tersebut yang melakukan kesalahan, kita ajak ngobrol, kita tanya kabarnya. Kemudian kita tanya, setelah kita tanya kabarnya, kita tanya apakah kamu tadi pagi tidak mengikuti upacara bendera misalkan. Nah itu baru kita tanyakan validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, yaitu misalkan contohnya keyakinan apa yang sudah kita buat sebelumnya. Ketika kamu melanggar peraturan tersebut, kamu tidak mengikuti upacara sekolah misalkan. Ya Pak, ketika saya tidak mengikuti kegiatan sekolah, saya akan misalkan memperbaikinya, saya tidak akan mengulanginya lagi. Dan ketika akan ada upacara bendera, saya akan membuat alarm bangun lebih awal supaya tidak terlambat ke sekolah dan tidak lupa untuk menyiapkan atribut yang akan saya kenakan misalkan.
Lanjut. Nah, ini saya sebenarnya punya contoh video penerapan segitiga restitusi. Di sini ada yang penasaran dengan contoh video penerapan restitusi saya seperti apa, nanti bisa disaksikan oleh Bapak Ibu di channel YouTube saya. Selanjutnya, Siap. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu kita memasuki di penghujung acara. Menurut standar nasional pendidikan, di dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, yaitu bagaimana menjalankan dirinya sebagai seorang among, ya, karena guru itu berposisi sebagai among. Jadi diharapkan seorang guru itu memiliki posisi kontrol sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi sharing praktik baik mengenai penerapan budaya positif kali ini dapat membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti pada kata terakhir, yaitu dari kata sedot yang T terakhir itu telaten. Ketika kita sudah mempelajari teori restitusi, kita menerapkannya kepada peserta didik itu dengan cara telaten. Karena kalau kita tidak telaten, maka akan berubah lagi kepada pembelajaran klasikal seperti dulu kala, hukuman dan hukuman. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu semua. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Willy yang sudah memaparkan materi tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau diskusi. Dalam sesi tanya jawab ini akan saya bagi menjadi 2 termin, yang masing-masing termin kami berikan kesempatan kepada 2 penanya. Baik, saya buka untuk termin yang pertama. Monggo untuk 2 orang penanya dipersilahkan dengan raise hand. Monggo Bapak Ibu. Baik, untuk penanya pertama yaitu dari Ibu Istina Pujianti, monggo dipersilahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Willy, nggih. Jadi ada yang memang nyangkut di ingatan saya, ada yang yang terlewat seperti itu. Tapi tadi ada beberapa pertanyaan dari yang awal sampai yang akhir tadi. Saya mungkin ada 3 pertanyaan Pak Willy, nggih. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Pak Willy terapkan, nggih, setelah mungkin belajar di calon guru penggerak ini seperti apa gitu, nggih. Saya pengen tahu gambarannya yang sudah diterapkan di kelas Pak Willy. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, program disiplin positif di SMK seperti itu, di SMK 1 Bawang, ya Pak. Itu menurut Pak Willy, kita itu apakah sudah menerapkan disiplin positif di SMK 1 Bawang? Kalau misalkan mungkin di rating ya Pak, di rating gitu nggih, antara 1 sampai dengan 10, posisi sekolah kita itu berada di mana? Untuk disiplin positifnya, apakah sudah membudaya, atau baru mau setat, atau mungkin berada di tengah-tengah, baru mulai belajar gitu nggih. Yang ketiga nggih Pak Willy tadi menerangkan konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, tadi kan ada penghargaan. Ya, tadi Pak Willy memberikan contoh, misalkan di pembelajaran Pak Willy itu ada siswa yang menguasai materi sehingga diberi nilai bagus. Nah, menurut Pak Willy itu termasuk penghargaan yang nantinya akan menyebabkan siswa tidak lagi termotivasi untuk menaikkan peringkat. Menurut saya gitu nggih, kalau misalkan siswa tersebut memang
dapat menyelesaikan pembelajaran dengan baik, nilai itu adalah hak. Jadi memang harus diberikan. Kalau mungkin penghargaan karena nilai, karena bisa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dengan hasil yang baik, kemudian penghargaan itu berupa materi, misalkan uang nih, karena kamu bisa mengerjakan, saya kasih uang untuk jajan. Nah itu mungkin malah yang menurut saya akan merusak nantinya. Tapi kalau menurut saya untuk nilai itu adalah hak siswa mendapatkan nilai seperti itu karena dia memang menguasai materi. Nah itu mungkin ada pertimbangan dari Pak Willy kenapa gitu seperti itu. Terima kasih Pak Willy. 3 pertanyaan saja, mungkin nanti teman-teman akan banyak yang bertanya selain saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya yang kedua, monggo dipersilakan. Mungkin untuk pertanyaannya dapat dipersingkat lagi, nggih. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, langsung saja Pak Willy, monggo untuk pertanyaan dari Bu Istina untuk dijawab. Ya, terima kasih Bu Endah atas waktunya. Dan terima kasih juga kepada Bu Istina yang sudah memberikan pertanyaan sangat kompleks dan sangat akurat ya, dan sangat menguras pemikiran saya. Ya, akan coba saya jawab ya Bu Istina. Ini menurut pemahaman saya dan keterbatasan pemahaman yang saya miliki. Pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya, tadi yang disampaikan Bu Istina. Di kelas yang sudah saya lakukan selama ini, yaitu saya contohkan ya Bu Istina. Karena pembelajaran di berdiferensiasi itu kan kita harus bisa mengetahui keunikan masing-masing peserta didik gitu. Ya, kadang-kadang ada peserta didik yang benar-benar memang seperti tadi itu ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita tahu. Nah, di situ saya mencoba untuk mengimbangi antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya. Jadi pernah saya terapkan di salah satu kelas ketika mapel saya akan melaksanakan praktikum, waktu itu praktikum batik ekoprint ya. Ketika akan melaksanakan praktik batik ekoprint itu kan membutuhkan bahan dasar dari alam, yaitu daun-daunan, bunga dan lain sebagainya yang dari alam berupa tumbuh-tumbuhan. Nah, ketika ada peserta didik yang hidupnya atau bertempat tinggal di daerah kota, itu tidak saya paksakan untuk mereka menemukan daun atau bunga atau tanaman yang harus mereka bawa ke sekolah. Jadi saya tidak memaksa, kamu harus bawa karena kamu rumahnya karena kamu saya didik saya. Satu kelas ini harus bawa semua, masing-masing bawa minimal 3 jenis misalkan. Saya nggak seperti itu. Waktu itu saya mencoba tanya satu-satu, benar saya absen satu-satu sebelum mereka kasih tugasnya. Kamu asalnya mana? Kamu daerah mana? Daerah kota atau bukan? Jadi saya tidak paksakan ketika mereka berdomisili di kota untuk membawa daun, karena yang namanya bahan alam kan tidak mesti ada. Bahkan ada saya didik yang rumahnya itu kanan kiri beton dan mungkin tidak memiliki bunga di depan rumah, ataupun ada bunganya bunga yang mahal. Kalau misalkan itu dibawa ke sekolah, nanti kan orang tuanya marah-marah gitu. Nah, jadi itu saya mencoba untuk melihat keunikan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Jadi tidak saya samaratakan, kamu harus ini semua, kamu harus bagus semua media yang kalian bawa, tidak. Kemudian untuk tadi pertanyaan yang kedua mengenai budaya positif yang sudah diterapkan di SMK Negeri 1 Bawang, Ibu Istina. Kalau menurut saya di SMK Negeri 1 Bawang untuk disiplin positifnya itu sangat-sangat luar biasa, Ibu Istina. Sudah penerapannya sudah sangat bagus, sudah sangat mengimplementasikan kurikulum merdeka gitu. Jadi sudah banyak-banyak cerminan profil pelajar Pancasila dari peserta didik itu sudah banyak-banyak muncul, dan penerapan budaya positifnya itu sudah sangat berjalan dengan lancar. Namun ini ada namunnya, Bu Istina, mohon maaf.
Namun ada beberapa aturan yang masih mungkin ya, ini menurut saya mungkin perlu dipertimbangkan lagi, perlu perbaiki lagi dengan kalimat-kalimatnya, menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Jadi diusahakan jangan menggunakan kata jangan, dilarang, terus ya intinya kalimat-kalimat yang negatif lah. Contohnya ada peraturan yang bertuliskan dilarang merokok di areal ini, tanpa adanya sosialisasi. Ya memang itu sudah suatu budaya ya di sekolah kita, tapi yang namanya peserta didik, kadang-kadang ada peserta didik yang menangkapnya ke hal yang negatif. Dilarang merokok kan, jadi kadang-kadang kalau kita menggunakan kalimat negatif itu peserta didik akan merasakan penasaran, rokok kita ya apa, enak apa enggak ya, kadang-kadang seperti itu Bu Is. Jadi mungkin ya ada beberapa peraturan yang mungkin kita pertimbangkan lagi kalimatnya, mungkin itu. Dan berapa persen sudah diterapkan? Kalau menurut saya di SMK Negeri 1 Pahang budaya positif itu, karena ini memang sebelum kurikulum merdeka pun budaya positif di SMK Negeri 1 Pahang itu sudah luar biasa, terutama di masing-masing jurusan juga sudah punya. Kalau yang umumnya kayak 5S ya, senyum salam sapa sopan santun, itu kan juga sudah diterapkan. Nah itu termasuk budaya positif yang luar biasa. Kalau menurut saya di SMK Negeri 1 Pahang ya sekitar 90% sudah diterapkan untuk budaya positifnya, cuman paling itu perbaikan kalimatnya saja. Kemudian konsep identitas gagal, ya kenapa tadi saya mencontohkan ketika peserta didik yang mendapatkan nilai tinggi, ya saya contohkan dia itu termasuk mendapatkan konsep identitas gagal, karena ketika kita memberikan penghargaan gitu ya Bu Is, penghargaannya berupa poin atau nilai kepada peserta didik, karena peserta didik tersebut sudah mendapatkan hasil praktek yang luar biasa bagus misalkan ya, ketika di Maplas saya. Ketika penghargaan tersebut kita utarakan di depan kelas, si A, karyamu bagus ini, kamu saya kasih nilai 95 ya. Itu termasuk dalam konsep identitas yang gagal, karena penghargaan tersebut ya itu akan menghukum dengan sistem ranking ini kan ada, sama mematikan kreativitas. Jadi peserta didik tersebut yang mendapatkan nilai 95, dia akan merasakan di zona nyaman, loh karya saya seperti ini aja lah, tak perlu saya tambah-tambahkan karena sudah mendapatkan nilai 95 atau Pak Willy, seperti itu misalkan. Jadi mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Jadi nanti nilai yang peserta didik yang lain di dalam kelas tersebut yang mendapatkan nilai misalkan 60 atau 70, itu mereka akan merasa iya saya merasa gagal, ternyata dia pinter, dia dapat nilai 95. Nah jadi seperti itu, dia merampas hak dalam menghargai dirinya juga. Ya, alangkah baiknya, makanya di kurikulum merdeka kan itu kita di raportnya aja kan itu banyak kalimat-kalimat ya, jadi nilai bukan pacuan gitu kan ya. Jadi apakah sudah berkembang, apakah berkembang dengan baik, apakah cukup, apakah kurang, kan kayak gitu. Itu mungkin pengganti dari sistem penilaian yang ketika kita berada di depan kelas itu seharusnya ya jangan dikasih penghargaan berupa angka. Itu saya contohkan seperti itu alasan saya mencontohkan dengan angka. Ya alangkah baiknya kita menggunakan kalimat yang positif saja. Karyamu bagus ya. Mungkin teman-teman yang lain juga punya potensi membuat karya sebagus si A. Ini tuh Bu Is. Mohon maaf kalau jawaban saya berbelit-belit. Enggak. Terima kasih Pak Willy. Oke. Memang sejak sejak menggunakan kurikulum 2013 kan memang ranking tidak diperlihatkan di ini nggih. Tidak diperlihatkan di rapor gitu nggih. Nggih, intinya sebenarnya nggih, saya tahu maksudnya Pak Willy, mungkin
kalaupun akan menyanjung siswa di kelas, itu memberikan penghargaan di kelas, cukup memberikan dengan kata-kata nggih. Tapi untuk nilai mungkin pemberitahuannya secara pribadi mungkin seperti itu, enggak di depan kelas nih. Jadinya tidak membuat minder teman-teman yang lain juga seperti itu. Seperti itu ya Pak. Karena mungkin kalau yang saya tahu gitu kan, siswa itu ketika ulangan gitu kan juga harus dia berhak mendapatkan mengetahui berapa nilainya, salahnya di mana dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Kalau mungkin di mapel yang lain gitu kan, kalau seni budaya mungkin kan karya gitu kan, jadinya tidak bisa diukur dengan salah benar gitu kan. Cuman kalau mungkin yang pembelajaran yang lain, anak itu ketika dia berhak tahu atas nilainya, mungkin di pelajaran Pak Willy juga sama, dia berhak tahu atas nilainya. Cuman mungkin kalau yang di mapel yang lain, beliau anak-anak itu juga tahu harus berhak tahu mana soal yang salah, mana soal yang benar gitu. Jadi seperti itu. Ya seperti itu Pak Willy, terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah kalau menurut Pak Willy di sekolah kita mungkin program disiplin positifnya sudah bagus gitu ya Pak Willy. Karena ini juga perjuangan teman-teman semua termasuk Pak Willy. Ya terima kasih Pak Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Istina yang telah Pak Willy juga telah memberikan jawaban dari pertanyaan Bu Istina. Selanjutnya saya buka untuk termin yang kedua untuk dua penanya yang sudah raise hand. Untuk yang pertama, penanya pertama Bu Istiqomah. Kepada Bu Istiqomah dipersilahkan. Oke. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya tidak bertanya, tapi tadi kok asik untuk dibicarakan tentang penghargaan yang berupa angka ini, seperti itu. Saya hanya sedikit menyampaikan apa yang ada di benak saya ya Pak Willy ya, menambahkan. Saya lebih setuju ada yang Istina sampaikan, karena di kurikulum Merdeka ini juga kita diminta untuk terbuka kepada anak. Apa yang akan kita sampaikan dalam pembelajaran? Ini lepas dari budaya positif ya, karena tadi contohnya itu di kelas, yaitu di tugas seperti itu. Artinya kemerdekaan ini kita harus menyampaikan dari awal ketuntasan KKTP-nya untuk setiap materi seperti apa. Jadi penghargaan yang negatif tadi mungkin kurang tepat ketika dicontohkan di pembelajaran, karena mungkin penghargaan yang negatif tadi berhubungan dengan ketika kita memberikan penghargaan berupa barang, angka seperti itu. Tapi untuk penghargaan karya, nilai, itu perlu disampaikan untuk memotivasi anak. Ternyata kerja keras saya, ini loh penghargaan dari Bapak Ibu Guru, itu memotivasi sekali ketika disampaikan di kelas seperti itu. Untuk teman-teman yang lain juga jadi tahu, oh ternyata karya seperti ini nilainya bagus ya, karena memang anak-anak kita tuh perlu diberi contoh seperti apa hasil yang sudah benar, walaupun ada kemerdekaan di dalamnya, didiferensiasi juga itu harus anak diarahkan agar tahu seperti apa yang dikatakan hasil yang bagus itu seperti apa, seperti itu. Kalau untuk penghargaan dalam tadi ketika anak melakukan sesuatu di pembiasaan kemudian dihargai dengan uang, itu memang kurang pas, karena nantinya anak-anak akan merasa dengan saya melakukan ini akan saya mendapatkan uang. Tapi untuk ujian saya kira perlu seperti itu, hanya kita melihat konteksnya saja di mana. Itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Istiqomah yang telah memberikan masukannya kepada Pak Willy. Untuk selanjutnya yaitu penanya yang kedua dari Ibu Widi Astuti. Monggo kepada Ibu Widi Astuti dipersilakan. Baik Bu Endah dan Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hampir sama dengan Bu Kokom ya, tidak ada pertanyaan dari saya, hanya saya ingin sekali lagi mensupport Pak Willy dan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah hari ini saya mengikuti dari awal sampai sekarang ya, dan semoga sukses selalu ke depannya. Pak Willy, ada dua hal. Yang pertama tentang budaya positif tadi yang
sampaikan Bu Istina di sekolah kita. Pak Willy sudah memberikan tanggapan. Ya seperti itu kondisi di SMK 1 Bawang ya. Ya, alhamdulillah bukan baru melangkah ataupun di tengah-tengah, atau ini harus memang sudah menjadi budaya. Jadi seluruh SDM yang ada di sekolah itu setiap hari ya sudah seperti itu. Walaupun memang ada ya satu lah dari sekian banyak ribuan orang, ya satu atau dua itu yang memang perlu tetap harus ada keinginan diri untuk bersama dengan semuanya untuk menjunjung tinggi budaya positif itu. Terus kemudian yang kedua tentang kalimat-kalimat yang negatif, misalnya tadi mencontohkan Pak Willy dilarang merokok. Nah ini ya Pak ya, yang sudah dipasang di X-banner itu ada di beberapa tempat, itu kalimat-kalimat itu langsung sudah dari ini Pak, kalau tidak salah dari Badan Narkotika ya, jadi sudah disiapkan dari sana, kita tinggal memasang saja gitu. Jadi sebenarnya secara ini iya sih, kita harus tetap menerapkan misalnya jangan datang terlambat. Nah itu juga nanti yang diingat-ingat malah terlambatnya mungkin seperti itu ya misalnya. Jadi lebih baik menggunakan kata-kata yang positif. Nah, tapi yang jelas untuk yang tulisan dilarang merokok itu langsung sudah ada dari Badan Narkotika Nasional, tinggal masang kita kemarin. Tapi yang jelas hari ini sudah luar biasa, semangat Pak Willy, sukses selalu dan sukses Bapak Ibu semua, SMK 1 Bawang dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Terima kasih juga Pak Heri Teguh, Bapak pengajar praktiknya, kemudian Bu Indah, terima kasih dan terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Widi Astuti yang telah memberikan tanggapannya terkait pemaparan materi dari Pak Willy. Monggo Pak Willy untuk memberikan kembali tanggapan tadi atas masukan dari Bu Istiqomah dan Ibu Widi Astuti. Sebenarnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Kokom dan Bu Wid atas masukan, atas semangatnya, atas motivasinya, atas gambaran yang lainnya gitu. Jadi saya terbuka. Oh jadi seperti ini. Mungkin yang selama ini saya lakukan masih kurang pas atau kurang tepat. Yang saya contohkan kurang pas, kurang tepat, sehingga saya nanti bisa untuk bahan referensi untuk memperbaiki apa yang sudah saya lakukan. Terima kasih banyak pada Bu Kokom dan pada Bu Widya Stuti sudah memberikan motivasi dan masukannya. Terima kasih. Untuk yang terakhir kalinya, untuk sesi yang terakhir yaitu kami memberikan kesempatan kepada Bapak Heri Teguh Wibowo selaku pengajar praktik untuk memberikan sedikit tanggapannya kepada Bapak Willy Ferdiansyah. Monggo Bapak Heri Teguh Wibowo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endah yang telah memberikan waktu, dan saya mengucapkan terima kasih juga pada Ibu Widya Stuti dan teman-teman SMK. Saya bangga ini, saya pernah menjadi bagian dari SMK 1 Bawang dulu, dan mudah-mudahan terus budaya positif yang sudah diterapkan di SMK Bawang terus berlanjut, dengan apalagi nanti ditambah dengan CGP dan mungkin nantinya menjadi GP yang luar biasa, akan menjadikan SMA Negeri 1 Bawang akan semakin jaya. Terima kasih. Amin. Saya ucapkan pada Pak Willy ya selaku CGP. Kebetulan saya membimbing Pak Willy selaku PP-nya, dan saya tidak akan mengomentari tentang substansinya, tapi mungkin saya hanya terkait dengan mungkin di Jimit ini luar biasa Pak Willy menyampaikan dari awal sampai akhir semangat ya, kemudian penjelasan dari slide ke slide juga mendalam. Ini menunjukkan bahwa Pak Willy menguasai materi, dan kemudian ada rasa percaya diri Pak Willy di dalam menyampaikan. Itu terlihat sekali dari pemberian contoh dan lain sebagainya. Kemudian komunikatif dan
interaktif, ya. Artinya ada beberapa memberi kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Jadi luar biasa Pak Willy, tetap semangat dan terus berlanjut sampai mencapai yang diharapkan. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari Teguh Wibowo yang telah memberikan motivasinya kepada Pak Willy dan kami selaku calon guru penggerak yang lainnya juga. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, demikian tadi acara webinar pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, saya juga mengucapkan terima kasih atas bergabungnya teman-teman CGP Angkatan 7. Terima kasih di kelompok kami ini. Mungkin itu saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru sekalian. Mari acara webinar pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya. Mohon izin untuk menyalakan kamera biar bisa foto bersama. 1, 2, 3. Oke. Pak Willy hebat.